Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal SIMAK UI Matematika IPA tahun 2011. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Misalkan A adalah suatu matriks 2 kali 2. Jika A kuadrat min 5A tambah 7I sama dengan 0, maka kita diminta menentukan jumlah elemen-elemen diagonal utama dari matriks A. Oke, misalnya matriks A-nya itu kita misalkan elemennya adalah A, B, C, D. Ya, maka yang ditanya diagonal utamanya jumlahnya A tambah D itu sama dengan berapa? Oke, sekarang kamu perhatikan dari yang diketahui dituliskan A kuadrat min 5A ya tambah 7I sama dengan 0. Ingat ya, I ini adalah matriks identitas. Sehingga kalau kita tuliskan, boleh kita tuliskan jadi A kuadrat sama dengan 5A dikurang 7I. Oke, A kuadrat ini artinya matriks A dikalikan matriks A. Berarti bisa kita tuliskan komponennya atau elemennya A, B, C, D ya, dikalikan dengan A, B, C, D. Nah, ini sama dengan 5 dikali A, B, C, D dikurang 7 dikali 1, 0, 0, 1. Oke, kita kalikan matriks, ingat baris kali kolom ya. Berarti kita dapatkan A kuadrat tambah BC, kemudian AB tambah BD, kemudian AC tambah CD, dan BC tambah D kuadrat. Oke, untuk yang ini bisa kita tuliskan langsung ya. Berarti jadi 5A min 7, kemudian 5B. Yang ini bawahnya 5C. Kemudian sebelah sini menjadi 5D min 7. Nah, kamu perhatikan. Di sini kamu lihat pada baris pertama kolom kedua, ya, pada matriks yang sebelah kiri dengan baris pertama kolom kedua pada matriks yang sebelah kanan. Berarti kita bisa tuliskan ya AB tambah BD itu sama dengan 5B. Oke. Nah, ini kalau semuanya saya bagi dengan B, maka kita dapatkan A tambah D sama dengan 5. Oke, berarti sudah menjawab soalnya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika fx adalah suatu polinomial derajat 3 yang akar-akarnya membentuk barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 3 kali nilai suku pertama dan jumlah akar-akarnya sama dengan 12. Maka kita diminta sisa dari pembagian fx tambah 6 oleh x kuadrat tambah 1. Nah, kita perhatikan akar-akarnya itu ada 3 ya, yaitu X1 kita anggap, X2, X3. Ini membentuk aritmatika. Oke. Berarti kalau dia membentuk aritmatika, kita bisa simpulkan misalnya X1-nya A, maka X2-nya itu A tambah B, X3-nya itu A tambah 2B. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kemudian dari soal dibilang suku ketiga itu 3 kali suku pertama. Ya, berarti kita lihat di sini ya. X3-nya itu sama dengan 3 kali X1. Berarti kalau kita ganti nilainya A tambah 2B sama dengan 3A. Gitu ya. Berarti 2B sama dengan 2A. Kita simpulkan B sama dengan A. Oke. Nah, sekarang dari soal kita perhatikan juga ya, jumlah akar-akarnya sama dengan 12. Berarti kalau kita tuliskan X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 12. Berarti kalau kita ganti X1-nya itu A ditambah A tambah B ditambah A plus 2B itu sama dengan 12. Ini kan menjadi 3A tambah 3B sama dengan 12. Gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu tadi
B-nya itu sama dengan A. Berarti boleh ditulis 3A tambah 3A sama dengan 12, 6A sama dengan 12. Berarti nilai A sama dengan 2, maka nilai B juga sama dengan 2. Oke, berarti kita punya akar-akarnya X1-nya sama dengan 2, kemudian X2-nya sama dengan 4, dan X3-nya sama dengan 6. Nah, berarti kita dapatkan fungsi fx-nya ya. Nah, fungsi fx-nya kan bisa kita tuliskan seperti ini. X min 2, X min 4 dikali X min 6. Ya. Sehingga kalau diminta fx tambah 6, nah ini bisa kita ganti ya. Menjadi dalam kurung X tambah 6 min 2, kemudian X tambah 6 min 4, kemudian X tambah 6 min 6. Jadi kita punya fx tambah 6 itu nilainya adalah X tambah 4 dikali X plus 2 dikali X. Ya, atau kita tuliskan menjadi X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 8X. Nah, dari soal yang diminta adalah fx tambah 6 dibagi X kuadrat tambah 1. Nah, kita gunakan pembagian panjang saja, yang seperti ini ya. Berarti kita tuliskan di sini X kuadrat tambah 1, di sini X pangkat 3 tambah 6X kuadrat tambah 8X. Berarti pertama, X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu X. Berarti di sini menjadi X pangkat 3 tambah X, ya. Kemudian kita kurangkan, ini menjadi 6X kuadrat tambah 7X, gitu ya. Kalau dibagi menjadi di sini plus 6. Berarti kalau kita lanjutkan ini jadi 6X kuadrat plus 6, ya. Berarti kita dapatkan sisanya adalah sama dengan 7X min 6. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika sin X min sin Y sama dengan min sepertiga dan cos X min cos Y sama dengan setengah, kita diminta nilai dari sin dalam kurung X tambah Y. Oke, kita lihat kalau bentuk sin X dikurang sin Y itu sama dengan min sepertiga. Nah, ini bentuk ini kita ubah ya, dengan menggunakan rumus ya 2 ya cos X tambah Y per 2 gitu ya, dikali sin X min Y per 2. Ini nilainya min sepertiga gitu. Kemudian yang kedua, kita punya cos X min cos Y sama dengan setengah. Ingat rumusnya cos X min cos Y ini kita bisa tuliskan menjadi min 2 sin X tambah Y per 2 dikali sin X min Y per 2 sama dengan setengah. Oke, kalau ini kita anggap sebagai persamaan 1, ini kita anggap sebagai persamaan 2. Nah, ini kita bandingkan ya. Nah, jadi kita bandingkan selanjutnya 1 dibandingkan dengan 2, gitu ya. Berarti bisa kita tulis di sini sama dengan 2 cos X tambah Y per 2 dikali sin X min Y per 2 per bawahnya min 2 sin X tambah Y per 2 dikali sin X min Y per 2, ini sama dengan min sepertiga per 1 per 2. Oke, berarti dari bentuk ini, nah ini bisa ada yang kita sederhanakan ya. Ini bisa kita hilangkan. Nah ya, kemudian 2-nya bisa kita hilangkan juga. Gitu ya. Berarti ini bisa kita tulis min cos X tambah Y per 2 per sin X tambah Y per 2. Ini sama dengan kalau kita tulis min 2 per 3. Oke, berarti cos per sin itu kan
kotangan ya. Berarti kita bisa tuliskan kotangan dari X tambah Y per 2 itu, maka kita kasih kurung biar kelihatan mudah, sama dengan ini 2 per 3. Berarti kita dapatkan tangennya X tambah Y per 2 itu sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang kamu perhatikan, kita kan dapat tangen X tambah Y per 2 sama dengan 3 per 2. Berarti kalau kita buat segitiga siku-sikunya di sini ya. Nah, gitu, ini siku-sikunya, ini sudutnya X tambah Y per 2 gitu ya. Berarti tangen itu kan depan per samping. Berarti ini 3, ini 2, maka ini akar dari 9 tambah 4 sama dengan akar 13. Berarti kalau kita dari soal yang ditanya adalah nilai dari sin X tambah Y gitu ya. Ini kan bisa kita tuliskan 2 sin X tambah Y per 2 cos X tambah Y per 2 gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan 2 dikali, nah ingat sinnya itu jadi 3 per akar 13 dikali cosnya itu 2 per akar 13. Berarti kita dapatkan nilainya 12 per 13. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Sebuah kerucut tegak tanpa alas diletakkan terbalik. Sebuah bola berdiameter 16 cm dimasukkan ke dalam kerucut sehingga semua bagian bola masuk ke dalam kerucut. Kerucut dengan volume terkecil yang mungkin kita punyai itu ukuran tingginya berapa? Nah, sekarang kamu perhatikan, kalau kita coba sketsa gambarnya seperti ini mungkin ya. Nah, berarti kita bisa analisis. Yang pertama, kita anggap jari-jari kerucutnya misalnya adalah A gitu ya. Berarti dari sini ke sini adalah A. Ya. Kemudian kita punya diameter bola. Ya, misalnya ini pusatnya bola. Nah, berarti ini ke sini nilainya 8. Ini ke sini juga nilainya 8, ini juga 8 ya. Karena diameter bolanya 16. Nah, kemudian kita punya tinggi kerucut kan ya. Berarti kita bisa cari yang sisi miring kerucut ini, yaitu kalau kita cari itu menggunakan akar dari, kalau ini kita anggap tingginya T, berarti ini adalah A kuadrat tambah T kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kamu perhatikan, jari-jari itu, R itu nilainya sama dengan luas dari segitiga, ya ini ya, dibandingkan dengan ya setengah dari kelilingnya, keliling segitiga gitu ya. Berarti kalau kita lanjutkan, luas segitiganya itu adalah setengah, alasnya itu 2A gitu ya, dikali tinggi segitiganya itu T, per, kalau kita lanjutkan kelilingnya itu adalah setengah. Nah, ini kan sisi yang ini 2A, ya, kita tulis 2A. Nah, ini kan ini sama sini sama ya. Berarti kita bisa gabungkan ditambah 2 akar dari A kuadrat tambah T kuadrat. Seperti itu. Oke, berarti kalau ini kita lanjutkan, ini kan jari-jarinya tadi nilainya adalah 8. Berarti ini bisa kita sederhanakan ya. Setengahnya bisa kita coret seperti itu. Oke, berarti 8 bisa kita tulis di sini adalah 2AT per 2A tambah 2 akar dari A kuadrat tambah T kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau semuanya saya bagi dengan 2, oke, kita lanjutkan di sebelah sini ya. Kita bagi semua dengan 2, ini kan menjadi 8 sama dengan AT per A tambah akar dari A kuadrat tambah T kuadrat. Gitu ya. Berarti ini kita kalikan silang menjadi 8A ditambah 8 akar A kuadrat tambah T kuadrat sama dengan AT.
jadi 8, akar A kuadrat tambah T kuadrat, ini sama dengan AT min 8A. Berarti kalau kita kuadratkan semua, ini menjadi 64 dikali A kuadrat tambah T kuadrat. Berarti ini menjadi A kuadrat T kuadrat, kemudian menjadi min 16 A kuadrat T ditambah 64A kuadrat. Oke, ini kalau kita lanjutkan menjadi 64 A kuadrat tambah 64 T kuadrat sama dengan A kuadrat T kuadrat min 16 A kuadrat T plus 64 A kuadrat, gitu ya. Berarti 64 A kuadratnya bisa kita coret ya. Berarti ini menjadi 64 T kuadrat sama dengan A kuadrat dalam kurung T kuadrat min 16T, gitu ya. Berarti kita tuliskan A kuadrat sama dengan 64 T kuadrat per T kuadrat min 16T. Atau A kuadrat, sama-sama kita bagi T semua, jadi 64T per T min 16. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita perhatikan ya, volume kerucut itu kan V sama dengan 1/3 ya, PR kuadrat kali T, gitu ya. Berarti kalau dari bentuk ini, karena jari-jarinya A, berarti V sama dengan 1/3 Pi kali A kuadrat T ya. Berarti kalau kita tuliskan V sama dengan 1/3 Pi, nah A kuadratnya kamu ganti nih, jadi 64 T per T min 16 dikali T, atau V sama dengan 1/3 Pi, ini menjadi kalau kita tuliskan ya 64 T kuadrat per T min 16. Nah gitu. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau minimum, ya menggunakan stasioner, berarti kita dapatkan ya, V aksennya itu harus sama dengan 0 kan, gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan menjadi 1/3 Pi, gitu ya. Dalamnya menjadi, berarti atasnya itu 128 T, gitu, dikali T min 16, nah, dikurang 64 T kuadrat kali 1, gitu ya. Bawahnya berarti per T min 16 kuadrat ya. Nah, ini nilainya harus sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kan yang berpengaruh itu tinggal 128 T dalam kurung T min 16 dikurang 64 T kuadrat, ini nilainya harus sama dengan 0. 128 T kuadrat min, nah ini menjadi 2048 T dikurang 64 T kuadrat sama dengan 0. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 64 T kuadrat dikurang 2048 T sama dengan 0. Jadi kalau kita keluarkan 64 T-nya, ini dalam kurung, jadi T min 32 sama dengan 0. Jadi kita punya dua nilai T, yaitu 0 atau T sama dengan 32. Sehingga yang kita gunakan adalah yang tingginya atau T-nya 32. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan soal-soal SIMAK UI tahun 2011 Matematika IPA telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.